Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam tradisi Islam, guru dipandang sebagai penerus misi para nabi, membawa ilmu yang mencerahkan pikiran dan meneguhkan hati. Seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi membentuk karakter dengan keikhlasan dan teladan. Ilmu yang disampaikan dengan niat yang lurus akan menjadi berkah yang terus mengalir, menuntun hidup dengan cahaya kebijaksanaan. Dan adab seorang murid terhadap gurunya adalah kunci untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar mengangkat derajat kehidupan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna guru dalam pandangan Islam, serta memahami bagaimana adab, keikhlasan, dan penghargaan terhadap ilmu menjadi jalan menuju keberkahan hidup. Semoga melalui pembahasan ini kita semakin mencintai guru-guru kita dan menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih juga sibuk, tapi Ya, tidak lupa olahraga ala pasti. kadarnya, insya Allah. Karena kan dalam jiwa yang kuat juga terdapat fisik juga yang sehat ya Pak Kiai. Iya, tadi nunggu Mila saya olahraga dulu di sini. Memang agak lama tadi Pak Kiai nunggu, Masya Allah, mohon maaf Pak Kiai. Baik Pak Kiai, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang Masya Allah sangat penting terkait bagaimana penghargaan dan penghormatan kita kepada guru. Ini juga memperingati Hari Guru Nasional yang sebentar lagi akan kita peringati bersama tanggal 25 November 2025. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, kalau kita bicara tentang guru, beberapa kali kita bahas dalam ajaran agama kita, hubungan antara guru dengan murid dalam konteks ini tentu saja ilmu ini luar biasa. Bagaimana kemudian Quran dan mungkin sunnah ya dalam hal ini hadis juga melihat sosok guru itu seperti apa. Bagaimana kemudian memaknai sebenarnya hakikat guru dalam pandangan keilmuan dalam Islam seperti apa. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan secara khusus tentang guru, tidak ada. Tetapi ada sebuah logika berpikir Al-Quran yang lazim dipahami, biasanya tidak menyebutkan subjek tapi menyebutkan predikat. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah meninggikan orang-orang yang beriman. Kemudian ada wawu atop. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat itu dalam bentuk jama. Beberapa tingkatan yang menunjukkan ketinggian orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang cuma beriman. Nah, kata berilmu itu berarti ada dua pihak itu. Ada yang belajar dan ada yang mengajar. Dua-duanya dia dalam sebuah status yang dimuliakan. Sehingga digambarkan begitu sangat tinggi. Kalau kita lihat penggunaan bahasa di dalam Al-Quran itu, Allah itu salah satu sifatnya adalah namanya itu nur. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, nur itu diartikan Allah dan diartikan ilmu. Jadi betapa ada sebuah penggunaan yang memiliki kesamaan ketika dia bermakna sebagai Allah Al-Khaliq dengan orang-orang yang makhluk tetapi yang diberikan nur, yang diberikan cahaya. Itu mengapa derajat seorang guru dan derajat orang yang belajar itu, karena pada hakikatnya yang belajar juga nanti jadi guru gitu kira-kira, derajatnya begitu sangat tinggi. Di dalam hadis dikatakan wa baina manzilatain sab'ina sanah. Di antara satu derajat dengan derajat yang lain itu perjalanan 70 tahun namanya. Jadi betapa tingginya sebuah ilustrasi gambaran sab'ina sanatan untuk menggambarkan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Masya Allah. Jadi Pak Kiai yang kemudian Allah maksudkan dalam Quran, dalam surat Al-Mujadilah ini ya, ayat 11, bahwa sebenarnya yang dinamakan derajat ini keistimewaannya adalah dalam bentuk nur. Keistimewaannya adalah ketika
seseorang ini, hamba Allah ini berikhtiar dalam mencari ilmu. Iya. Oke. Apakah ilmu yang kemudian dimaksudkan hanya termasuk ilmu agama saja Pak Kiai atau cakupannya lebih luas sebenarnya? Sebenarnya bukan ada dikotomi yang secara jelas. Ukurannya adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu itu bermanfaat, maka dia tidak ada warna. Dia sama saja semua ilmu yang bisa menghantarkan seseorang ingat kepada Tuhannya. Semua ilmu yang bisa menyampaikan dia kepada sebuah kekaguman atas takzim kebesaran Allah, maka ilmu itu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi mohon maaf kalau ada ilmu keagamaan umpamanya, tetapi dia tidak mengamalkan, dia tidak mengambil manfaat yang dia tahu, ya, maka dia sama saja dengan orang yang bodoh. Paham. Ya. Jadi ilmu di sini tidak ada batasannya selama kemudian ilmu itu bermanfaat, menjadi jembatan kedekatan antara si hamba dengan kemudian Allah. Ya. Itu menjadi sebuah keistimewaan ya Pak Kiai. Ya, Allah akan angkat derajatnya. Betul. Insya Allah. Baik, Pak Kiai, tadi disebutkan di awal juga, di sebuah hadis juga disebutkan bahwa yang kemudian dikatakan adalah mengajar atau guru ini menjadi pewaris para nabi. Kenapa kemudian secara spesifik di hadis disebutkan bahwa guru itu yang ngajar adalah pewaris para nabi? Maksudnya seperti apa Pak Kiai? Iya, memang tegas hadisnya itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu, orang yang berilmu itu, berarti konotasinya itu para guru itu, dengan fungsi keguruannya itu warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Ada yang mengatakan bukan pewaris, yang pewaris itu nabi. Jadi kalau ulama itu penerima waris, tetapi dalam bahasa Indonesia sebenarnya juga tidak dianggap salah. Kalau dibilang pewaris artinya penerima waris, itu maknanya semacam itu, karena memang nabinya sudah wafat, tapi tugas risalah itu terus diteruskan. Jadi karena guru-guru menjalankan risalah kenabian, maka dia disebutnya ahli waris. Ya. Jadi memang karena guru kemudian menjalankan, meneruskan rantai ilmu dari baginda Rasulullah, itulah yang kemudian menjadi sebutan bahwa beliau-beliau ini, para guru kita adalah Warasatul anbiya. Warasatul anbiya, penerus. Pak Kiai, jadi kan sebenarnya kalau kita mengacu pada statement yang tadi disebutkan bahwa guru ulama adalah pewaris para nabi, ini artinya bahwa tanggung jawab ulama itu kan luar biasa. Tanggung jawab seorang guru itu juga luar biasa. Dalam Islam sebenarnya adakah secara spesifik disebutkan seperti apa sih seharusnya, atau mungkin adab ya, bagaimana adab mengajar misalnya, disebutkan nggak Pak Kiai? Iya, kalau di dalam Al-Quran itu tidak spesifikasi, tetapi akhlak-akhlak yang dinyatakan itu sebagai sebuah dari kemuliaan yang ada pada sosok Nabi itu, maka para pewarisnya juga secara include memaknakan kalau dia menjadi seorang guru, dia yang menyampaikan risalah, maka dia harus meniru akhlak-akhlak yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata pewaris itu maknanya bukan cuma ilmunya saja yang diwarisin. Jadi pada kapasitas kerisalahan itu yang diwariskan. Baik menyangkut ilmunya itu sendiri, kemudian menyangkut bagaimana adab dia sebagai kapasitas pribadi, bagaimana dia mensikapi dia ketika berhadapan dengan orang yang belajar. Itu hendaknya dia bagaimana meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan risalahnya kepada para sahabat. Masya Allah. Jadi berat ya. Berat tugas ulama, tugas para guru kita. Tidak hanya sekedar ilmunya saja, tapi bagaimana juga menunjukkan keteladanan berarti. Iya. Mencontoh perilakunya baginda Rasulullah SAW, Pak Kiai berarti ya. Iya. Makanya kemudian Pak Kiai juga sempat menjelaskan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, yang dihisap juga, yang cukup berat hisapnya selain kemudian para pemimpin adalah para alim ya Pak Kiai ya. Mereka yang berilmu, itu juga yang membuat kemudian karena tanggung jawabnya besar, maka hisapnya juga besar Pak Kiai. Iya, idealnya orang yang tahu yang mengamalkan. Itu filosofinya. Sehingga konsekuensi logis kalau dia tahu dia tidak mengamalkan, maka dia mesti bertanggung jawab duluan. Kan bisa jadi ketika kalau dia tidak mengamalkan, ada orang-orang yang mengamalkan ketika dia menyampaikan.
itu jadi dua kesalahannya, ya, ketimbang orang yang belum tahu kemudian dia melakukan kesalahan. Tapi seorang guru yang melakukan kesalahan, yang pertama memang dia melakukan kesalahan, yang kedua dia berkhianat dengan ilmu yang sudah dia ketahui itu tadi. Berkhianat. Oleh karena itu pengkhianatan terhadap ilmu itu, ya, bagi seorang guru yang tidak mengamalkan menyebabkan dia menjadi orang yang terdepan untuk menerima konsekuensi manakala dia cuma sebagai sebuah orang yang mentransfer ilmu tetapi dia bukan pelaku ilmu. Subhanallah. Jadi berat. tanggung jawabnya luar biasa berat. Pak Kiai, kita akan lanjutkan ulasan kita, tapi kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mawadah di Jakarta Selatan. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadatus Solihah. Saat ini saya mengajar di Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas Cipete, Jakarta Selatan. Akhir-akhir ini banyak sekali kalangan guru yang mudah dikalahkan oleh murid. Ketika berhadapan dengan murid, guru merasa terbelakangi. Beda sekali dengan kondisi zaman dahulu, di mana seorang murid selalu menundukkan kepalanya ketika berhadapan dengan guru sebagai salah satu tanda kehormatan. Nah, pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang pertama, apa sebabnya murid-murid zaman sekarang kurang memperhatikan atau kurang adabnya terhadap guru? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada adab-adab tertentu yang harus dipegang oleh guru sehingga guru di sini benar-benar menjadi sebuah ungkapan sesuai perkataan Nabi bahwasannya orang yang berilmu itu adalah para pewaris Nabi. Nah, apa yang dimaksud jika memang para guru di sini benar-benar pewaris para nabi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ibu Guru ya Pak Kiai ya, ada Ibu Guru Mawadah di Jakarta Selatan. Terima kasih Ibu Guru atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita melihat sekarang banyak sekali, mungkin dengan mudahnya kita mengakses media sosial, kita melihat rasa-rasanya banyak sekali murid yang kemudian sudah tidak punya adab lagi, tidak ada respect, tidak ada hormat lagi kepada guru. Kira-kira apa ya Pak Kiai, menurut mungkin pantauan Pak Kiai, menjadi penyebab kemudian anak-anak ini sekarang kok jadi rendah adabnya terhadap para guru? Yang kedua, apa yang kemudian harus dilakukan guru ya untuk juga supaya bisa kemudian merangkul dan anak-anak didiknya itu juga merasa merasa nyaman dan juga gurunya kemudian merasa dihargai. Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih Mbak Mawadah, Ibu Guru. Ini cocok untuk tayangan ya, penghormatan Hari Guru. Ada beberapa faktor sebenarnya. Dari sisi anak itu sendiri, dia hidup di zaman sekarang itu biasanya atau lebih banyak dia jarang bertemu dengan orang tua karena ayahnya, ibunya sibuk. Bekerja. Maka kurangnya volume berjumpa itu ini juga mengurangi rasa kedekatan, rasa cinta, kemudian pemahaman yang kurang. Yang kedua, ini bagian dari sistem pendidikan nasional, Mbak Mira. Iya. Begini, ketika sistem pendidikan nasional ini memang terbentuk secara modern, kita menyebutnya ada sistem klasikal, kemudian levelnya dibagi sedemikian rupa, itu dalam sisi tertentu sebenarnya dia menjadi lebih efektif kalau dilihat dari aspek manfaat. Tetapi pelembagaan ilmu pengetahuan yang semacam ini menyebabkan hubungan
antara murid dengan guru itu menjadi hubungan formal. Kalau dulu di pesantren atau sekarang di pesantren itu tidak ada kelas ya yang antara orang-orang yang mengaji antara level A, B, C itu, tapi duduk bersama sehingga dia yang lebih muda itu bisa melihat bagaimanakah adabnya yang lebih dahulu banyak belajar. Itu dari sisi itu. Yang ketiganya, bahwa pelembagaan sistem pendidikan itu mau tidak mau melahirkan pelembagaan itu dengan hal yang sifatnya profesionalisme. Artinya profesional itu berkaitan dengan komersialisasi. Maaf ya, sistem pendidikan itu sekarang mahal, saingan, dan persaingannya sudah tidak beda lagi dengan persaingan dalam dunia bisnis. Nah, guru apabila dia sudah melaksanakan tugasnya, ya sudah. Murid apabila dia sudah membayar kewajibannya, maka dia meminta hak. Maka keduanya pada posisi pendekatan formalistis. Ini yang menyebabkan kurang penghormatan. Dia bagaimana, saya sudah bayar, saya sudah memenuhi janjinya. Sehingga jangan heran umpamanya kalau cuma disentuh saja kemudian dilaporkan ke kepolisian. Ini karena itu tadi hubungannya jadi hubungan formal. Padahal kalau di zaman Nabi, sahabat, pesantren itu kan pendekatannya itu tidak ada kelas, tidak ada sehingga dalam waktu belajar dia sekaligus melihat yang senior-senior bagaimana memperlakukan gurunya. Kalau sekarang kan enggak, dia cuma sekelas yang selevel saja. Kalau memang tidak ada pembekalan dari orang tuanya, maka dia menganggap apa bedanya ketika dia datang ke mall dengan dia datang ke dunia pendidikan yang menjadi hubungan hak dan kewajiban. Nah ini memang jadi masalah. Maka peran orang tua menjadi sangat penting, bahwa transfer keilmuan itu tidak sama dengan transaksi perdagangan. Jadi ada etika-etika yang dijaga dan itu menjadi syarat untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan kepandaian di luar yang dia pelajari. Dalam bisnis tidak ada. Jadi dalam belajar ada orang yang beradab, orang yang menjaga, memelihara sopan santun, etika kepada guru. Dia bukan cuma mendapatkan keberkahan ilmunya, dia mendapatkan ilmu yang dia tidak mempelajarinya. Oh, Masya Allah. Nah, jadi itu yang terlepas dalam sistem pendidikan institusional terlepas. Oke, Masya Allah. Ya. Saya rangkum Pak Kiai. Jadi sebenarnya ada dua faktor yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Yang pertama mungkin keteladanan dari orang tua atau pendidikan dari orang tua. Bagaimana sih pendidikan adab kepada orang yang lebih tua, kepada guru, Ya. itu nggak boleh ditinggalkan berarti. Nggak boleh. Oke, jangan kemudian misalnya guru marahin anak karena anaknya salah, orang tuanya protes kan kayak gitu-gitu kan. Sekarang kita banyak menyimak ya Pak Kiai ya. Kemudian memang dari segi kelembagaan sistem pendidikan kita mungkin membuat jadi seolah-olah memang hubungan antara guru dengan murid jadi hanya sifatnya transaksional. Iya, formal betul. Formal betul gitu ya. Padahal tadi kalau misalnya Pak Kiai cerita zaman sahabat, zaman Rasulullah gitu. Mereka dekat ya, di luar majelis pun ikatan antara guru dan juga murid juga dekat ya Pak Kiai. Iya, betul. Jadi kira-kira gini, saya merasakan ya puluhan tahun duduk di majelis-majelis ulama besar itu. Maka kita yang datang nih, kita yang junior, maka kita nggak berani di depan, maka kita di belakang. Di belakang itu yang kita lihat itu bukan cuma guru, tapi bagaimana duduknya senior kita, bagaimana cara dia bertanya, bagaimana dia mensikapi dan mengekspresikan ketika dia ada sesuatu yang membuat ger dan lain sebagainya. Maka kita sudah mendapatkan pelajaran di luar pelajaran yang sedang diajarkan. Adab, etika gitu. Dan itu kalau kita di sistem klasikal, kita nggak bisa melihat atasnya. Kita cuma satu kelas yang sama-sama pemula semua. Gitu. Masya Allah. Pak Kiai, adakah mungkin kisah-kisah keteladanan yang diperlihatkan sahabat-sahabat Rasulullah begitu ya, atau murid-muridnya baginda Rasulullah pada saat mungkin di majelis ilmu yang kita bisa belajar banyak? Ya, ada sebuah ungkapan yang menarik ya.
ketika Sayyidina Ali ya sebagai menantu Rasul, sebagai sahabat dekat, beliau yang banyak mendalami, memahami bagaimanakah peran seorang Rasul dalam mentransfer keilmuan. Kemudian beliau juga menghormati ulama-ulama yang senior, sahabat-sahabat yang senior. Maka dia ada ungkapan yang masyhur ditulis oleh tinta emas oleh para sejarawan. Ana abdun lima yata'allamani harfan wahidan. Aku ini budak sahaya bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Kalau dia mau boleh dia jual. Halal diriku ini dijual. Oleh orang yang menjadi guruku itu. Satu huruf. Allah. Dan boleh saja dia memerdekakannya aku. Itu menjadi sebuah kalimat yang monumental, ditulis bahwa ketundukan itu bukan feodalisme. Kalau feodalisme itu adalah sistem yang ditekankan oleh atas ke bawah. Maka itu adalah feodal. Kalau yang diajarkan dari Islam itu dari bawah ke atas. Masya Allah, betul. Jadi berbeda ketika kasus yang memberikan penilaian beberapa waktu yang lalu, feodalisme di pesantren, tidak. Karena bukan penekanan dari atas harus diberlakukan ke bawah. Tetapi orang yang di bawah harus melakukan pola-pola etika yang bagus. Itu Sayyidina Ali. Kita lihat di kalangan tabi'in. Ada juga yang berpendapat di kalangan muhadis. Ana abdun liman akhaztu minhu hadisan wahidan. Aku menjadi seorang budak bagi orang yang satu hadis aku mengambil darinya. Subhanallah. Kalau sekarang guru di kelas, mahasiswa di kelas, bukan cuma satu hadis, bukannya satu disiplin ilmu, banyak yang dia dapatkan. Kenapa menjadi kurang bermanfaat? Bisa jadi masalahnya tidak ada etika yang kurang ditekankan gitu. Seakan begini, transfer keilmuan itu seperti transfer barang. Tetapi manfaat dan tidak bermanfaat itu, maka dia sangat ditentukan ketika etika dia kepada gurunya. Masya Allah, betul-betul. Itu beda ya. Jadi kalau orang mentransfer 100%, 100% dia dapat. Tapi apakah dia bisa memanfaatkan 100%? Jawabannya sangat ditentukan oleh etika dia. Masya Allah. Menarik sekali. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya terkait kemudian relasi ketika adab dilaksanakan dalam sebuah majelis ilmu, maka yang kemudian muncul buahnya adalah keberkahan. Nanti insya Allah kita akan bahas ya Pak Kiai. Di segmen berikutnya kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memuliakan Guru, Meraih Keberkahan Ilmu. Pak Kiai, itu tadi, dari judulnya kita akan kupas di segmen ketiga ini. Bagaimana kemudian adab itu mendahului ilmu. Bahwa ketika tadi Pak Kiai menyampaikan, ketika murid kemudian memiliki etika adab terhadap gurunya, maka tidak hanya sekedar ilmu saja yang diperoleh, tapi nilainya lebih dari itu. Ada ilmu-ilmu yang mungkin yang sebelumnya tidak kita pelajari akan kita dapatkan juga. Apa kemudian yang menjadi alasan memang kita tuh harus memuliakan guru untuk mendapatkan keberkahan? Iya, ada makalah yang mengatakan bahwa al ilmu bita'allum wal barakatu bil khidmat. Ilmu itu dengan belajar. Jadi siapa saja yang mau belajar pasti dia dapat. Tetapi yang kedua mengatakan wal barakatu bil khidmah. Keberkahan itu dengan berkhidmat. Jadi kalau cuma sekedar menggali, mencari, mendapatkan transfer keilmuan, tidak mendapatkan keberkahan, maka dia nilainya statis. Sesuai yang dia dapatkan, maka sebesar itu juga dia dapat.
Tetapi kalau sebuah keberkahan, ilmu itu dia menjadi makhluk Allah yang bisa berkembang menjadi luas dan menambahkan pemahaman kepada orang yang memilikinya. Jadi semula dia mendapatkan transfer 100, dia bisa jadi 200, 300, 400 dengan mengembangkannya dengan sistem keberkahan itu tadi, berkhidmat. Oleh karena itu Mbak Mila, pada catatan ulama-ulama besar, tidak ada ulama-ulama besar di Indonesia ini kecuali mereka itu bita'alum wal khidmat. Dia belajar tapi dia juga berkhidmat. Nah, berkhidmat ini tuh bentuknya bisa bermacam-macam ya Pak Kiai. Apa yang mungkin kita bisa lakukan, yang kita bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari misalnya Pak Kiai? Bisa saja ketika seorang guru datang kita berdiri, kemudian kita tersenyum, ya, ya kita mengucapkan salam lebih dahulu, itu bagian yang sangat penting ya, bagian yang sangat penting dan itu bagian dari sebuah kemuliaan. Kan nggak pakai modal, kan nggak perlu pakai biaya yang mahal ketika dia lebih dahulu tinggi. Sekarang ini saya kalau masuk di kampus itu, ya mereka Assalamualaikum, tetapi dalam posisi yang biasa-biasa saja. Masih bagus mereka melakukannya itu karena di samping mereka juga ada yang biasa-biasa saja. Ayo Pak, dengan sapaan-sapaan yang lazim untuk orang-orang yang sekelas dengan seumur dengan mereka itu. Kan di situ juga sudah menggambarkan tentang adab yang mereka terima di rumahnya, menampilkan bagaimana dia mensikaki gurunya itu sudah berbeda. Oke. Pak Kiai, kan kadang-kadang kita seringkali mendengar ya, mungkin curhatan para mahasiswa atau mungkin murid, aku tuh udah belajar deh mati-matian misalnya. Tapi kok kayaknya susah banget masuk di otak misalnya Pak Kiai. Aduh susah banget masuk di kepala. Apakah ini bisa jadi karena mungkin kita kurang berkhidmat kepada guru. Sehingga memungkinkan rasa-rasanya sulit ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Sulit untuk kita amalkan. Apakah itu juga mungkin bisa terjadi Pak Kiai karena kita kurang berkhidmat kepada guru? Iya, jadi tidak dalam bahasa yang letterlek untuk mengatakan yang semacam itu. Tetapi dalam ungkapan-ungkapan itu begini. Bila seorang murid itu tertidur ketika gurunya mengajar, maka itu sudah menjadi cukup alasan bahwa dia sulit untuk menerima ilmu. Ya, jadi ketika dia mau mengaji itu, maka dia harus sudah siap lahir batin, nggak ngantuk, tidak lemah konsentrasi atau tidak memperdulikan gurunya yang sedang di depan. Itu juga bagian dari sebuah etika ya seorang murid kepada guru. Nah, tapi Mbak Mila kembali lagi kepada sebuah pembekalan dari rumah kalau menurut saya. Jadi betapa orang tua, ayah dan ibu itu menjadi guru yang terdepan bagi anak-anaknya sebelum anak itu berguru ke lembaga-lembaga institusi-institusi keilmuan itu sendiri. Oh banyak sekali Mbak Mila catatannya anak-anak yang mengedepankan itu seakan guru sudah melihat. Jadi seakan itu kira-kira gini, oh anak ini bakalan jadi. Jadi performa yang dia tampilkan itu sudah menggambarkan perspektif yang akan datang itu. Oh anak ini bakalan jadi. Padahal yang dia lihat itu bukanlah dengan mukjizat. Tetapi adab sudah bisa menghantarkan bahwa sebenarnya orang ini akan diberikan keluasan dalam ilmu. Masya Allah. Begitu ya Pak Kiai. Jadi guru tuh kadang bisa melihat ya. Bisa. Ini anak mungkin nggak sepintar temennya. Tapi Masya Allah adabnya terhadap guru luar biasa. Itu juga bisa jadi jalan keberkahan yang mungkin bisa mengantarkan anak tersebut pada pintu kesuksesan ya Pak Kiai ya. Iya, gini. Berapa giga di otak kita diberikan oleh Allah, itu cuma Allah yang tahu. Kalau ada pengukur IQ, kalau itu dijadikan sebuah ukuran standar, ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi benteng kebodohannya itu bisa ditembus dengan ketundukan dia, khidmatnya dia kepada guru itu. Jadi seakan kira-kira begininya, orang ini
khidmatnya yang menyebabkan tambahan untuk menggugurkan, merobohkan benteng kebodohan atau kekurang pandaiannya dia. Kira-kira seperti itulah. Jadi ridho yang kita dapatkan dari guru-guru kita Pak Kiai, dari ulama-ulama kita, itu bisa menjadi pintu ridhonya Allah juga kan Pak Kiai? Bisa, bisa. Jadi makanya kita hormat, itu tadi khidmat dengan guru. Siapa tahu guru kita kan jadi mendoakan kita kan Pak Kiai. Yang itu yang kita kejar kan sebenarnya. Bagian dari mencari keberkahan kalau misalnya kita juga didoakan oleh guru-guru kita kan sebenarnya Pak Kiai ya. Kalau mau kita buat survei, Mbak Mila, kita buat survei ini bukan bidang saya, tetapi sebuah imajinasi dalam penelitian kira-kira itu seperti ini. Orang-orang yang benar-benar menghadapi pendidikan yang memahami itu sebagai sebuah transfer keilmuan, transfer teknologi. Seperti halnya bagaimana sebuah teknologi yang dibeli pesawat, tetapi dia sudah serta-merta mentransfer teknologi yang ada di dalam pesawat itu. Sehingga kalau rusak bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Apakah belajar agama seperti ini? Kalau orang yang punya mentalitas semacam ini, ketika dia lulus dari sekolah, maka bisa jadi dia punya IP-nya tinggi, IP-nya 4, kelulusannya bagus luar biasa. Ukuran institusionalnya bagus, tetapi kita mesti lihat apakah yang IPK-nya ini bagus, di masyarakatnya juga bagus. Itu nggak jaminan Mbak Mila. Nah itu yang saya bilang kalau coba mau diteliti. Sementara ada orang yang IPK-nya di bawah 4 umpamanya. Tetapi orang yang sangat berkhidmat, orang yang sangat bagus dalam adab perilakunya, maka di masyarakat itu tanaman yang dulu dia menanamnya, maka dia akan lihat berbuah di masyarakat. Betul, sepakat Pak Kiai. Nah itu kalau seandainya kita ingin melihat kondisi yang semacam itu. Kan berbeda ya kalau kita lihat. Padahal tadi kita sudah bahas. Sekulerisme dalam Islam itu sebenarnya nggak ada. Jadi umpamanya orang kuliah bisnis, kuliah ekonomi, kuliah manajemen, kuliah teknologi, kuliah nuklir. Apakah sama dengan orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih? Sama, sebenarnya tidak ada sekularisme. Karena sesungguhnya ilmu itu cuma satu, al-ilmun nafi wa ghairun nafi. Ilmu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Betul. Oleh karena itu di mana saja dia kuliahnya, maka mentalitasnya sebagai seorang muslim itu, maka dia lebih mendahulukan adab. Betul. Itu kalau dia mau meraih lebih besar dari yang ditransfer gurunya. Betul Pak Kiai, sepakat. Jadi pintar saja tidak cukup, tapi ketika pintar kemudian dibarengi dengan attitude yang luar biasa, nah itu kemudian kan menjadi luar biasa kan karakternya. Baik, menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai. Tapi seperti biasa kita harus break terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memuliakan Guru, Meraih Keberkahan Ilmu. Pak Kiai, tanda-tanda ilmu yang berkah itu seperti apa Pak Kiai? Sekalian kita mau checklist nih kira-kira mudah-mudahan ikhtiar kita mencari ilmu ujungnya akan ke sana gitu. Seperti apa Pak Kiai? Iya, ulama memberikan petunjuk bahwa al-ilmun nafi, ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang ketika diamalkan itu itma'anna qulubuhum, menjadi tenang mereka dalam melakukannya itu. Jadi semua disiplin ilmu ketika diamalkannya melahirkan ketenangan. Yang kedua, ilmu yang diamalkan itu memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, orang banyak. Yang ketiga, bahwa keberkahan ilmu itu menyebabkan membuka pintu-pintu lain. Jadi membuka pintu-pintu lain. Dan yang keempat, ilmu yang bermanfaat itu
cirinya itu disukai oleh orang banyak. Jadi semakin banyak ya orang suka kepada dia, itu representatif dari sebuah keberkahan ilmu. Dan di akhirat juga ternyata orang yang ilmunya bermanfaat itu ya termasuk bisa memberikan pertolongan juga kepada orang-orang yang belajar kepadanya. Oh, Masya Allah. Jadi ada banyak sebenarnya apa ya, ciri-ciri atau tanda-tanda ilmu yang bermanfaat ya Pak Kiai ya. Pokoknya melahirkan kebaikan, memberi manfaat, kita jadi disukai. Kemudian itu tadi bisa memberikan syafaat di yaumul akhir. Itu juga bagian dari sebenarnya tanda ilmu yang kita ikhtiarkan itu bisa memberikan keberkahan ya Pak Kiai. Ya, ada satu hadis mengatakan salah satu yashfa'u yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Al-anbiya war rasul. Pertama para nabi dan rasul. Wa ahlul ilmi. Yang kedua adalah orang-orang yang berilmu. Yang ketiga asyuhada. Ya, orang-orang yang mati syahid. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan a'zamu manzilah ya ahlul ilmi bainal anbiya'i wasyuhada. Keagungan dari orang yang berilmu itu ketika dia diberi tempat di antara para nabi dan rasul dan para pejuang fisabilillah. Itu. Di hadis yang lain ada yang menjelaskan bahwa Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Ya, konteks ilmu di dalam Al-Quran itu. Baca Quran, teliti Al-Quran, perdalam, explore Al-Quran. Maka Quran nanti akan menjadi syafaat. Jadi ahlul Quran, ya ahlul Quran itu baik dia yang menghafal kemudian dia mengamalkan atau orang yang mentransfer nilai-nilai Al-Quran, dia termasuk orang-orang ahlul Quran. Dia juga menjadi kelompok yang bisa memberikan syafaat berdasarkan ya man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak akan ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan. 4 orang ini dalam 2 hadis digambarkan mereka akan menjadi memberi syafaat. Itu namanya ilmunya berkah. Jadi dia berkahnya di dunia itu sampai akhirat juga membawa terus menerus sampai ke akhirat. Masya Allah. Pak Kiai, jadi apa ya, penting untuk kita tuh selalu menyibukkan diri kita dengan ilmu ya sebenarnya. Kalau misalnya saya Pak Kiai, saya sebagai murid, sebagai santrinya Pak Kiai misalnya gitu ya. Tapi kan di rumah saya juga menjadi guru untuk anak saya misalnya. Artinya kan seseorang punya kapasitas juga untuk belajar dan juga mengajar. Nah kira-kira apa ya yang kemudian dalam kapasitas mengajar dengan ilmu saya yang masih fakir ini Pak Kiai, kepada anak saya misalnya di rumah, meluruskan niat supaya itu tadi ilmu atau keteladanan yang saya tampilkan di depan anak-anak saya itu bisa menjadi berujungnya pada keberkahan. Apa yang kira-kira bisa kami lakukan sebagai orang tua Pak Kiai? Iya, mesti pahami bahwa tidak ada bedanya mengajar dengan sholat, dengan haji. Dia adalah ritual ibadah yang transfer ilmu gitu ya. Maka kalau dia merupakan sebuah bentuk ibadah, yang pertama yang harus diluruskan itu adalah niat. Mbak Mila, kita sedikit bicara tentang profesionalisme ya. Ketika sistem pendidikan dibikin institusional, ketika sudah membayar haknya, maka sudah membayar kewajibannya, maka dia akan meminta hak. Maka konsekuensinya pada posisi yang semacam ini, dia akan marah, dia akan berontak ketika dia tidak diberikan sesuai dengan keilmuannya. Ada umpamanya dosen yang tidak memenuhi 75% umpamanya, iya. Maka bagi orang-orang yang memahami bahwa itu bagian aturan, maka dia kedua belah pihak ini akan menjaga diri. Tetapi mentalitas bagi seorang mahasiswa yang menganggap itu bagian dari hal yang manusiawi untuk dosen ini karena tua dan rumahnya jauh, dia tidak memprotes seakan tidak pernah terjadi masalah. Yang semestinya dia dapat itu, dia bisa mendapatkan dari penerimaan adabnya itu. Ya, kan mestinya kalau 75%,
25%-nya itu hilang. Secara teori begitu, matematis. Tetapi dengan keadaban dia, sikap dia, toleransi dia, memahami tentang posisi guru yang sudah tua dan jauh dan lain sebagainya, maka sifat toleransinya itu, sifat tasamuhnya itu akan diberikan yang 25 itu caranya Tuhan akan diberikan. Masya Allah, Masya Allah. Karena dia tidak berbicara tentang pendekatannya, jadi tidak pendekatan formal. Ya. Masya Allah. Jadi pentingnya ya ternyata justru yang mendasari ilmu yang kita ikhtiarkan itu kemudian berbuah manis atau enggak itu diadab itu tadi ya Pak Kiai. Iya. Pak Kiai terakhir sebagai penutup, apa yang mungkin ingin disampaikan lagi? Ini kan momentumnya Hari Guru juga luar biasa, Hari Guru Nasional. Tapi kita juga melihat di sekitar kita seringkali kemudian ada hal-hal yang tidak respect ya yang dilakukan mungkin anak didik kepada guru dengan semua tantangan yang ada, media sosial, kemudian pergaulan, adab yang kurang. Apa yang mungkin harus kita selalu segarkan dalam kehidupan kita yang kita bisa praktekkan di rumah sehingga anak-anak didik kita ini itu bisa menjadi orang yang beradab dalam mencari ilmu? Ya, kalau saya tetap masih pola yang lama. Pola yang lama. Artinya kita boleh anak-anak muda kuliah di perguruan tinggi, sekolah di madrasah dan di tempat yang lain, tetapi juga harus duduk di majelis-majelis taklim. Sepakat. Jadi duduk di majelis taklim itu maksudnya Mbak Mila dan para pemirsa, dia mencari dan sekaligus mempraktekkan bagaimana dalam sistem pendidikan non klasikal, pendidikan yang non formal, etika sekaligus pengamalan dari sebuah keilmuan yang dia pelajari itu ya dipelajarinya. Kalau di Rusia ada kuliah motivasi, itu sebenarnya untuk mendorong sebagaimana seseorang itu memiliki semangat gitu. Kalau di pesantren itu kenapa disuruh belajar taklimul muta'alim? Sesungguhnya bagaimana dia mampu memuasakan dirinya bisa memilih sikap adab sebelum dia menerima ilmu. Sebelum menerima ilmu, dia sudah bisa menerima etika adab bagaimana mencari ilmu. Nah itu PR. Tidak ada pada pendidikan-pendidikan klasikal yang formal diajarkan yang semacam itu kecuali memang gurunya secara kreatif pada awal kontrak kuliah memberikan pemahaman itu. Kontrak kurikulum ada pemahaman tentang bagaimana kemudian mendidik anak yang berkarakter juga ya, memiliki adab di dalam mungkin instansi pendidikan. Masya Allah. Pak Kiai terima kasih. Baik, makasih. Ilmunya hari ini luar biasa. Ini jadi PR buat saya sebagai orang tua juga. PR-nya adalah gimana ini membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki adab yang luar biasa. Tidak hanya kepada orang tua, tapi juga orang yang lebih tua dan juga guru di sekolah. Masya Allah, PR kita bersama. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya pemirsa. Amin ya Rabb. Dan pemirsa, tidak terasa saya sudah berjumpa kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harista undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.